Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kapita Selekta. Perkenalkan, nama saya Zifrail, NIM J1B081110 dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Judul presentasi saya pada pagi hari ini yaitu teknologi hidroponik untuk produksi bunga lili dan umbi menggunakan air hujan dan beberapa solusi nutrisi umum. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik hidroponik bunga lili Asiatic CV telah meningkat secara signifikan di industri bunga di seluruh dunia, dan kemajuan besar telah dilakukan untuk komersial ini yang secara luas digunakan di Belanda untuk memproduksi bunga potong dari beberapa tanaman hias penting seperti tulip menggunakan sistem hidroponik. Nutrien film teknik sangat produktif dan dapat digunakan untuk produksi potong dan untuk memperbanyak. Menurut Libya pada tahun 2012, salah satu aspek terbaik dari sistem hidroponik NFT ini adalah akar tanaman terendam terus-menerus dalam lapisan tipis larutan nutrisi kaya oksigen yang memungkinkan akar menyerap pasokan air, oksigen, dan nutrisi yang cukup. Dalam teknik hidroponik ada beberapa solusi nutrisi yang digunakan, namun setiap nutrisi diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dalam kisaran umum unsur makro dan mikro, dan sebagian besar spesies tumbuhan yaitu nitrogen 100 hingga 255, fosfor 30 hingga 50, kalium 100 hingga 300, kalsium 80 hingga 140, magnesium 30 hingga 70, belerang 50 hingga 120, besi 1 hingga 3, tembaga 0,08 hingga 0,2, mangan 0,5 hingga 1, seng 0,3 hingga 0,6, molybdenum 0,04 hingga 0,08, boron 0,2 hingga 0,5. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh pH larutan. Kisaran pH 5,5 hingga 6,5 optimal untuk ketersediaan nutrisi dalam larutan nutrisi untuk sebagian besar tanaman. Beberapa penelitian yang berfokus pada komposisi kimia air hujan menunjukkan bahwa air hujan mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Itu mengandung sejumlah kecil beberapa elemen makro dan mikro dalam bentuk yang dapat diserap tanaman, tetapi analisis air hujan berbeda dari daerah ke daerah, dan senyawa nitrogen seperti amonium dan nitrat, jika ada di udara, mereka dapat bercampur dengan air dan turun bersama air hujan. Menurut Duong pada tahun 2001, lili dapat diperbanyak melalui banyak cara vegetatif. Bulblet dianggap sebagai kunci perbanyakan bunga vakum. Dapat diregenerasi dari skala umbi melalui penskalaan, dari daun melalui perbanyakan stek, dan dari berbagai organ melalui teknik kultur jaringan in vitro. Rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana pengaruh hidroponik sistem NFT terhadap pertumbuhan bunga lili. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengembangkan sistem yang efisien dan biaya rendah untuk produksi bunga lili dan umbi menggunakan teknik hidroponik NFT dengan penerapan air hujan sebagai larutan nutrisi dan beberapa larutan nutrisi umum. Tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam makalah ini yaitu yang pertama hidroponik, yang kedua hidroponik sistem NFT, dan yang ketiga bunga lili. Pembahasan.
Tanaman lili asiatica ditanam menggunakan sistem hidroponik NFT dalam larutan nutrisi yang berbeda di rumah kaca. Bunga benar-benar terbuka setelah 55 hari sejak tanam dengan kualitas yang baik pada semua perlakuan. Tanaman yang menghasilkan bulbet yang sangat besar dan 3 jenis sistem akar setelah 16 minggu dari penanaman. Menurut P. Sakti dan S. Kurika, Sistem hidroponik menunjukkan tingkat pertumbuhan sekitar 40-50% lebih cepat dari tanah. Analisis kimia larutan nutrisi pada waktu berbunga dan solusi ini memiliki jumlah makro dan elemen mikro. Namun dalam semua larutan nutrisi di waktu berbunga masih ada proporsi yang tinggi dari unsur hara tidak digunakan oleh tanaman. MSS paling tinggi konsentrasi semua elemen kecuali molybdenum dibandingkan dengan larutan nutrisi lainnya. Hasil dari analisis kimia air hujan kota Plymouth menunjukkan bahwa air ini mengandung unsur makro dan mikro di konsentrasi NO3 0,063, NH4 0,01, K lainnya 0,288575, P 0,094, Ca 1,0655, Mg 0,658075, S 0,7789, Mn 0,006491, Cu 0,000089, Zn 0,06349, Mo 0,000052, dan B 0,00436618. Jumlah dan kualitas bunga lili dipengaruhi oleh larutan nutrisi yang berbeda. Jumlah bunga tertinggi per tanaman diamati pada tanaman yang tumbuh di wet ash, sedangkan jumlah bunga terendah ditemukan pada tanaman air hujan. Parameter kualitas bunga tertinggi diperoleh pada tanaman yang ditanam di oak ash dibandingkan tanaman lain yang tumbuh dalam larutan lain. Bunga tanaman dalam larutan ini memiliki kelompok dengan berat 5,91 gram, panjang 56,2 cm, lebar 21,47 cm, dan luas permukaan 126,11 cm persegi per bunga. Tanaman air hujan menunjukkan nilai minimum dengan jumlah 100,77, berat 18,9 gram, dan umbi dengan jumlah 7,78, sedangkan akar umbi terbesar 11,1 tercatat di wet ash dibandingkan dengan yang lain. Perlakuan penghilangan menunjukkan hasil terbaik untuk produksi bulbet dengan jumlah 0,77, berat 13,99 gram, dan MSS, dan untuk membentukan anakan dengan jumlah 2,22 dan berat 31,4 gram. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu bahwa sistem hidroponik NFT mencapai kinerja optimal untuk menghasilkan bunga lili dalam 55 hari, dan itu mungkin karena akar tanaman terendam terus-menerus dalam lapisan tipis dan nutrisi kaya oksigen yang memungkinkan akar menyerap pasokan yang memadai air, oksigen, dan nutrisi dalam sistem ini. Hasil kimia analitik menunjukkan bahwa air hujan mengandung sejumlah unsur makro dan mikro dalam bentuk yang dapat diserap dan pH-nya rendah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.